Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta dunia horor, dunia gaib, dunia mistis dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Wisata Mistis Indonesia. Ya teman-teman, di kesempatan pada malam hari ini saya akan menceritakan suatu pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman saya yang bernama Mas Niko, teman-teman. Pengalaman ini langsung diceritakan oleh Mas Niko kepada saya tadi di kantor, teman-teman, yang mana pada waktu itu pamannya sakit keras dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif, teman-teman. Pamannya itu divonis kena serangan jantung, teman-teman, dan udah parah lah, stadiumnya berapa saya lupa lah ya. Dan dia dirawat di rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Tapi nggak usah kita sebutin nama rumah sakitnya karena nggak enak lah ya. Takut nanti orang juga takut jadinya berobat di sono. Rumah sakitnya ini adalah rumah sakit yang paling tua di Jakarta, teman-teman. Udah berdiri dari tahun jebot, dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Ya, pada waktu itu Mas Niko menemani pamannya di ruang rawat intensif, teman-teman. Dan seketika waktu terus berlalu dan Mas Niko merasakan lapar, teman-teman, yang membuat Mas Niko harus keluar untuk membeli makanan. Singkat cerita, Mas Niko ini keluar deh, teman-teman, dan dia lewat ruangan-ruangan perawatan. Pada waktu itu pukul 12 malam, teman-teman, ya, nggak kurang nggak lebih. Jadi dia keluar melewati beberapa ruang perawatan dan dia melewati ruangan patologi, teman-teman. Ruangan patologi itu tempat anatomi, teman-teman, ya. Pada saat dia jalan melewati ruangan demi ruangan, ya kan, karena posisinya tuh udah tengah malam ya, jam 12, itu sepi, teman-teman, sepi banget. Dan dia jalan pelan-pelan sambil main HP, ya kan. Dia jalan dan dia ngerasain kayak ada yang merhatiin gitu, ya kan. Sontak dia langsung spontan nengok ke belakang dan gak ada orang, sepi, teman-teman. Nah, dia melanjutkan lagi nih perjalanannya, perlahan, pelan-pelan dia jalan sampai akhirnya dia melewati lorong, yang mana lorong itu nembusnya, bukan lorong, apa sih namanya, koridor ya, koridor. Di sebelah kanannya itu ada toilet. Nah, dia ngelihat ada kayak mbak-mbak perempuan gitu masuk ke toilet tengah malam, ya kan, tapi jalannya itu kaku banget. Nah, akhirnya Mas Niko kan kepo lah ya. Dia nyamperin deh tuh ke kamar mandi, ya kan. Cuman buat mastiin doang, teman-teman, itu orang atau bukan gitu. Dia nyamperin, dia tunggu di depan toilet tuh sambil main HP. Ternyata nggak keluar-keluar gitu kan. Sampai ada orang lewat tuh, Pak Security ya. Ya kan, ada security keliling tuh, ya kan. Pas security itu lewat, dipanggil sama Mas Niko, "Pak, tadi saya ngelihat ada perempuan," kata Mas Niko gitu, "masuk ke toilet, Pak. Saya penasaran. Saya tungguin di sini karena dia tuh sendiri, jalannya tuh kaku banget, Pak, kayak orang stroke lah gitu, kayak orang stroke baru belajar jalan kan, kayak robot gitu kan, set 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 gitu." Nah, saya tungguin lah, Pak, kata Mas Niko. "Ini sampai sekarang belum keluar nih, Pak. Udah ada 25 menit. Nah, akhirnya Mas Niko dan Pak Security itu masuk ke toilet wanita untuk ngecek gitu, teman-teman, keadaan dari perempuan yang tadi Mas Niko lihat. Nah,
ketika masuk ke dalam kamar mandi, ternyata keadaan pintu kamar mandi itu kebuka semua teman-teman, dan dicek nggak ada orang satupun. Nah sontak Mas Niko kaget ya kan, security bilang sama dia, lo nggak ada siapa-siapa Mas. Nah si Mas Niko itu ngotot, lah Pak tadi saya ngeliat ada perempuan jalannya kaku tertatih-tatih, makanya saya penasaran, saya tungguin di sini takut kenapa-napa karena emang dia jalan sendirian Pak. Dan sampai Bapak lewat, saya juga nanya Bapak. Akhirnya ketika saya merasa udah lama, sekitar 25 menit, saya ajak Bapak masuk ke dalam untuk ngecek. Karena kan nggak mungkin saya ngecek sendiri masuk ke toilet wanita, nggak enak. Nanti kalau ada orang ngeliat disangkanya negatif, disangka saya ngintip atau mau berbuat asusila kan repot. Makanya saya ajak pihak keamanan dari rumah sakit ini, kata Mas Niko gitu kan. Nah kata security, ya nggak ada siapa-siapa Mas. Mas itu ngeliat orang atau ngeliat apa katanya. Jelas Pak, tadi saya ngeliat orang, jelas banget itu orang nyata Pak, kakinya juga nepak, kata Mas Niko kayak gitu teman-teman. Ya kan, selesai berdebat akhirnya Mas Niko dan security itu mutusin untuk pergi dari toilet itu karena emang nggak ada orang sama sekali di dalamnya teman-teman. Nah, akhirnya Mas Niko pun ngelanjutin perjalanannya nih untuk membeli nasi goreng. Dia ngelanjutin barang dah tuh sama security, diantar ke depan ya kan. Terus dia beli nasi goreng deh tuh. Singkat cerita, ketika dia habis beli nasi goreng, udah selesai tuh, otomatis kan dia balik lagi dong ke ruangan rawat pamannya itu. Nah pada saat dia ingin balik lagi ke ruangan rawat pamannya, dia ngelewatin tempat itu lagi teman-teman, ruangan patologi. Dan kali ini kejadiannya bukan di toilet, tapi di taman di depan, percis banget di depan ruangan patologi. Ya kan, yang mana pas dia lewat itu ruangan patologi kan emang gelap ya. Nah, pas dia balik lagi, itu ruang patologi keadaannya masih gelap teman-teman, tapi dia ngedengar kayak ada keramaian di dalam, seperti ada orang sedang melakukan suatu aktivitas di dalam ruangan patologi itu. Nah akhirnya muncul deh tuh keponya Mas Niko, muncul lagi teman-teman. Nah si Mas Niko nih kepo lagi kan, terus dia ngintip teman-teman lewat jendela, dia ngintip ya kan, ada hordengnya tuh, ada sela-sela hordeng yang kebuka sedikit lah ya, dia ngintip lewat situ. Ternyata setelah dia ngintip itu nggak ada orang ya kan, yang ada cuman kulkas. Nah bagi teman-teman yang pengen tahu, ruang patologi itu ya ruangan anatomi ya, ruang anatomi ya, mungkin kulkas itu isinya adalah anatomi manusia yang sedang diteliti teman-teman penyakitnya. Anatomi itu macam-macam ya, ada bekas janin, bekas dikuret janin, atau bekas tumor atau segala macam, itu masuknya ke ruangan patologi kalau nggak salah teman-teman. Nah balik lagi ke cerita nih, itu nggak ada orang, dan ketika dia ngintip juga sontak suaranya itu seketika langsung hilang suaranya teman-teman. Dan dia bingung lagi, ini apaan sih sebenarnya, tadi gua ngelihat ada perempuan, pas gua samperin sama security dalam kamar mandi, tau-taunya nggak ada orang. Sekarang pas gua lewat pulang beli nasi goreng, ada suara orang sedang beraktivitas di dalam ruangan. Ketika gue intip lewat sela-sela hordeng itu nggak ada orang satupun, dan yang ada cuman hanya kulkas. Posisi ruangannya juga gelap dan suaranya pun hilang. Nah dia lanjut jalan teman-teman, dia ngelewatin pohon beringin gede yang mana di bawahnya itu ada ayunannya teman-teman. Ada ayunan. Nah dia lagi jalan sambil main HP kan, kutak-kutik. Nah perasaannya dia itu, dia pengen nengok ke arah kanan teman-teman, ke arah ayunan itu. Akhirnya dia nengok, ada mbak-mbak suster teman-teman. Akhirnya dia kepo dong. Mas Niko ini orangnya katakanlah dia penasaran dan kepoan. Nyalain kipas angin dulu teman-teman, gerah kencengan. Nah akhirnya dia nyamperin, dia ketika dia ngelihat
si mbak-mbak suster itu dia mutusin untuk nyamperin teman-teman, kepo, sekedar nanya doang, ngapain mbak malam-malam kok main ayunan sendirian lagi, maksudnya dia pengen nanya kayak gitu. Nah dia nyamperin lah teman-teman ke arah taman yang ada ayunan itu, pas banget di bawah pohon beringin gede itu, nggak jauh dari ruangan patologi dan ruangan jenazah. Dia nyamperin, dia nanya, mbak ngapain di sini sendirian main ayunan, udah malam loh, kata Mas Niko gitu. Si mbaknya diem aja sambil nunduk rambutnya, dia kan pakai ini ya, apa namanya, saya nggak tahu, yang putih-putih itu yang biasa dipakai suster itu, rambutnya sini agak terlurus sedikit gitu kan mukanya nggak kelihatan. Mbak ngapain main ayunan malam-malam, Mas Niko bilang gitu, sendirian lagi, ini udah malam loh, kata Mas Niko gitu kan. Si mbaknya diem aja, ditanya kedua kali, mbak ngapain main ayunan malam-malam sendirian, ini udah malam loh, masih diem. Ditanya lagi, mbak ngapain main ayunan di sini sendirian, ini udah malam loh, sampai ketiga kali mbaknya juga nggak ngasih respon gitu kan. Akhirnya ditepak lah bahunya sama Mas Niko, mbak, ya kan, masih diem juga ya, mbak begitu, ini kan sama Mas Niko digoyang, mbak begitu. Terus itu Mas Niko bilang itu bahunya itu dingin banget, padahal ada bajunya, kayak dingin aja gitu. Akhirnya si mbaknya itu nengok karena Mas Niko begini, tapi ini matanya hitam-hitam ini nggak ada teman-teman, pada ke atas. Loh, Mas Niko kaget, teriak ya kan, dia lari keluar lagi tuh nyamperin security. Pak, tolong, tadi saya pas lagi mau balik itu saya di taman itu ada mbak suster gitu main ayunan sendirian, Pak tolong Pak, ya Pak, temenan. Saya ngerasa aneh itu, saya panggil sampai 3 kali nggak ada respon, dan saya tepak juga bahunya, nggak ada respon, dan saya agak sedikit goncang bahunya, dia ngerespon nengok ke saya, tapi mukanya pucat Pak, dan biji matanya itu hitam-hitam itu ke atas semua gitu kan. Akhirnya buru-buru deh itu Mas Niko, Mas Kuliti nyamperin ke arah taman itu yang ada ayunannya, yang di bawah pohon beringin gede itu. Nah pas disamperin nggak ada siapapun di situ teman-teman. Nah akhirnya kata Mas Niko, Pak tadi ada orang di sini Pak yang saya ceritain tadi, ini saya nggak bohong loh, saya sampai keringetan, ketakutan gitu kan, saya lari-lari juga nyamperin Bapak gitu. Nah terus kata security lah, ini nggak ada orang Mas, tadi kejadian di kamar mandi juga gitu, Masnya bilang sama saya ada orang tertatih-tatih masuk ke dalam kamar mandi perempuan. Terus kita samperin karena udah 25 menit katanya Mas nunggu nggak ada yang keluar, Mas ngajak saya untuk nganterin Mas masuk ke dalam, Mas ternyata nggak ada orang. Dan ini kali kedua kalinya Mas bilang sama saya, cuman posisinya berbeda di ayunan ini, katanya ada suster sendirian main ayunan, tapi ternyata nggak ada orang Mas gitu. Tapi benar Pak, tadi saya ngeliat gitu. Akhirnya mungkin Mas lelah kali, kata security-nya gitu, ayo deh Mas saya anterin ke ruangan tempat paman Mas dirawat, mungkin Mas kurang tidur atau lelah makanya halusinasi, Pak security kayak gitu. Mungkin Pak security mengetahui ya kejadian-kejadian seperti ini, tapi karena dia menutupi bukan dalam arti kata lain teman-temannya, karena ini kan rumah sakit. Kalau dia menceritakan hal yang memang aneh dan janggal, mungkin dikhawatirkan nanti itu akan menyebar dan juga dia bisa dimarahin sama atasan. Karena di rumah sakit itu kita ada sumpahnya teman-teman ya. Kita tuh intinya semua karyawan rumah sakit itu ada sumpah. Satu adalah sumpah kita nggak boleh membocorkan data-data pasien. Kedua, nggak boleh membocorkan apapun kegiatan yang ada dan berbau di dalam rumah sakit itu teman-teman. Jadi kita udah disumpah.
Dan Pak Security itu mungkin menjalankan amanah dan sumpahnya, makanya dia tuh nggak mau banyak omong, banyak cerita gitu lah ya. Nah akhirnya Pak Security itu nganterin nih, udah sampai ke ruangan rawat pamannya. Terus pamannya juga masih belum sadar kan, pasti kok bingung mau cerita sama siapa, sama security, tapi securitynya nggak mau ngasih informasi gitu. Sedangkan Mas Tikonya ini bentar, Mas Tikonya kepo, masih kepo ya kan. Oke teman-teman, cerita ini masih berlanjut teman-teman ya, ada part 2 nya teman-teman. Nah, biar lebih seru, dan part 2 nya ini nanti ceritanya masih dengan Mas Niko, tapi ini pengalaman saudaranya yang bercerita kepada Mas Niko di rumah sakit itu ya. Oke, untuk teman-teman setia misteri, teman-teman pencinta misteri, alam gaib dan dunia-dunia seputar kegaiban, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, khususnya bagi para teman-teman dan sahabat-sahabat wisata mistis Indonesia yang selalu hadir dan senantiasa menyaksikan tayangan-tayangan yang wisata mistis Indonesia tampilkan. Dan bagi para teman-teman baru yang baru aja nemuin channel wisata mistis Indonesia, kalian bisa bantu kami dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh media yang kalian miliki, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan segala macam. Dan bagi para teman-teman yang punya cerita pengalaman mistis atau pengalaman goib yang kiranya malu untuk bercerita kepada orang-orang karena takut dikira halu, lebih baik kalian ceritakan kepada kami di channel Wisata Mistis Indonesia dengan cara ini nih, kalian hubungin aja nomor ini nih, kalian bisa kirim WhatsApp ke nomor ini yang akan saya taruh di sini nih. Nah, nomornya ini adalah 089509797912. Nah, kalian bisa langsung kirim WhatsApp dan ceritakan semua pengalaman mistis yang pernah kalian alami. Atau kalian juga bisa langsung datang aja nih ke kediaman saya yang bertempat di Depok, tempatnya di Kampung Benda Barat, RT 5 RW 1 Cipayung Depok. Itu teman-teman ya. Atau kalian juga bisa datang ke rumahnya Aki Daus, rumahnya di Gunung Sindur, tapi saya lupa ya kan Gunung Sindurnya alamatnya mana. Saya tahu rumahnya tapi saya nggak tahu alamatnya, RT RW-nya saya nggak tahu. Gampangnya sih teman-teman ceritain di sini aja nih ya, kirim WhatsApp di nomor ini. Terus kalau kalian mau langsung datang untuk bercerita langsung, boleh kalian datang ke Kampung Benda Barat RT 5 RW 1 Cipayung Depok. Terima kasih teman-teman. Akhirul kalam, saya Fikri Nawawi Nurmida pamit undur diri. Semoga kalian semua selalu terhibur dengan tayangan-tayangan dan cerita yang disajikan di konten atau di channel Wisata Mistis Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.